Pemerintah mulai melaksanakan program sekolah rakyat di tahun ajaran 2025-2026 pada Senin 14 Juli kemarin. Sekolah rakyat merupakan program pendidikan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Pemerintah mulai melaksanakan program sekolah rakyat di tahun ajaran baru 2025-2026 pada Senin 14 Juli kemarin. Sekolah rakyat merupakan program pendidikan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Sekolah rakyat merupakan program pemerintah yang bertujuan memutus mata rantai kemiskinan lewat pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Sekolah rakyat merupakan sekolah dengan model asrama atau boarding school yang menyediakan pendidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA secara gratis 100%. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar mengapresiasi Menteri Sosial Saifullah Yusuf atas kerja kerasnya dalam menyiapkan sekolah rakyat. Muhaimin menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan langsung 100 sekolah rakyat pada Agustus mendatang. Rapat lagi dengan Presiden, Presiden bilang 100 untuk angkatan belajar semester tahun 2025 harus bisa mulai 100 sanggup? Pak Saifullah Yusuf, ya sangguplah, kita kira 100 sanggup ya? 50-an lah Pak kira-kira gitu. Harus sanggup, nanti kalau sanggup saya kasih bintang penghargaan kamu, katanya gitu. Ngeper-ngeper tapi yakin, tapi setengah nggak yakin. Alhamdulillah hari ini insya Allah yakin. Insya Allah yakin Agustus kita menyaksikan 100 sekolah rakyat diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Bahkan bisik-bisik tetangga insya Allah awal Agustus lebih dari 100. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa sekolah rakyat menjadi strategi besar Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah rakyat adalah strategi besar Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah rakyat hadir untuk menghentikan siklus kemiskinan antar generasi, memperluas akses pendidikan, menjamin pendidikan yang bermutu untuk anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, dan tidak boleh ada yang tertinggal dalam pendidikan. Berikutnya adalah bagian dari menyiapkan generasi emas tahun 2045. Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin mengapresiasi atas hadirnya sekolah rakyat. Sultan mengakui bahwa masih terdapat kesenjangan akses masyarakat terhadap pendidikan di daerah. Semua memberikan apresiasi dan memberikan selamat kepada pemerintah yang sudah melaunching program ini, sekolah rakyat. Dan secara empiris kami mau menyampaikan bahwa memang masih terjadi ketimpangan itu. Data faktual mengatakan bahwa khusus di daerah 3T, terluar, terpencil, dan tertinggal, masih banyak yang belum mendapatkan akses pendidikan yang sama seperti teman-teman atau keluarga kita atau masyarakat kita yang ada di perkotaan. Maka program sekolah rakyat ini menjadi sangat relevan, urgent, dan penting untuk menjawab ketimpangan itu. Meski harus hidup jauh dari orang tua, para siswa sekolah rakyat mengaku tak keberatan. Fania dan Taufik Maulana, siswa sekolah rakyat di Politeknik Kesejahteraan Sosial Poltekkes Bandung, mengaku senang dengan adanya program sekolah rakyat. Mereka antusias untuk melaksanakan kegiatan belajar di sekolah rakyat demi meraih cita-cita di masa depan. Bagus sih, keren. Jadi buat orang-orang yang kurang mampu jadi bisa sekolah yang awalnya
pernah berpikir berpotensi untuk tidak sekolah, tapi akhirnya mereka bisa sekolah kembali. Harapannya semoga sekolah rakyat ini terus ada. Harapan untuk keluarga, semoga nanti derajatnya terangkat sama aku. Sekolah Rakyat menerapkan kurikulum nasional, namun dengan kekhususan multi-entry, multi-exit yang membuat siswa fleksibel memilih jalur pendidikan, memuat aspek fisik, psikologis, dan akademik. Sekolah Rakyat juga dikhususkan bagi warga miskin ekstrim tanpa seleksi, sedangkan sekolah umum tidak terbatas pada warga miskin saja. Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto mulai berjalan secara serentak di 63 titik di seluruh Indonesia dan 37 titik selanjutnya pada akhir Juli 2025. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.